Rakyat Indonesia tidak butuh kebaikan karena mayoritas rakyat Indonesia sudah merasa baik-baik. Jadi mayoritas rakyat Indonesia itu sudah merasa diri mereka baik-baik, sehingga mayoritas rakyat Indonesia merasa sudah tidak butuh kebaikan-kebaikan. Mayoritas rakyat Indonesia sudah merasa tidak butuh pengajaran pendidikan yang bersifat kebaikan. Mayoritas rakyat Indonesia karena merasa baik sehingga mereka lebih suka pada konten-konten yang berbau syahwat maksiat. Konten-konten yang berbau syahwat maksiat itu ramai sekali. Penontonnya itu sampai berjuta-juta. Yang menonton rata-rata rakyat Indonesia. Sedangkan konten-konten yang bersifat pendidikan apalagi pengajian sepi. Inilah yang menjadikan malapetaka bencana musibah besar di Indonesia. Karena apa? Karena sehingga mayoritas rakyat Indonesia itu orang-orang awam yang bodohnya itu kelewatan. Bodohnya kelewatan. Setiap ada konten pengajian pendidikan itu sepi. Ya kenapa sepi? Ya karena bodohnya kelewatan. Mereka itu belum bisa membedakan mana emas asli, mana yang kuningan. Belum bisa membedakan kualitas manusia yang mana emas asli nih, emas asli 24 karat. Dan mereka lebih suka yang kuningan-kuningan. Karena apa? Ya karena bodohnya kelewat batas. Bodohnya keterlaluan sehingga belum mampu membedakan mana yang jenis emas asli 24 karat, mana yang hanya sekedar kuningan. Sehingga konten-konten di mana saja lah di media sosial, baik itu di YouTube, di TikTok, di mana saja, konten-konten yang maksiat, konten-konten yang berbau syahwat itu ramai sekali. Sedangkan konten-konten pendidikan, konten-konten pengajian apalagi sepi. Walaupun toh mayoritas rakyat Indonesia itu beragama Islam, dan meskipun mayoritasnya belum paham tentang isi kandungan Al-Quran dan hadis, tetapi mereka sudah merasa baik-baik saja. Dan yang lebih aneh lagi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Sampai seluruh kaum muslimin wal muslimat, orang-orang Islam di Indonesia laki-laki maupun perempuan sudah tahu bahwa hukum mencari ilmu agama Islam itu wajib hukumnya. Sedangkan umat Islam sudah nggak mau mendatangi guru-guru untuk mengkaji, memahami Al-Quran hadis, nggak mau mendatangi guru-guru. Diberi konten-konten gratis, tinggal nonton di YouTube misalnya. Sepi ini kan aneh. Nah, kalau kebanyakan rakyat Indonesia itu orang-orang bodoh, maka orang-orang jujur akan sulit untuk menang. Orang-orang yang baik akan sulit untuk menang. Mengapa? Yang akan menang adalah selalu pembohong, pendusta, yang pandai ngomong retorika, membodohi rakyat, menghalalkan segala cara ucapannya, diucapkan segalanya demi menang. Itulah yang akan menang. Sedangkan orang-orang yang jujur itu nggak akan berani berbohong. Nah, orang Indonesia akan mendustai orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur akan didustakan. Sedangkan pembohong, penipu, pendusta akan diagung-agungkan, akan dibenarkan. Inilah musibah bencana malapetaka. Coba kita lihat, rakyat Indonesia itu lebih mencintai artis-artis yang merusak akhlak dan moral. Akhlak, moral, mental generasi muda. Artis-artis yang merusak moral, mental, akhlak itu lebih disukai di Indonesia daripada para ulama, para cendekiawan, dan para ilmuwan. Coba kita lihat, ayolah masing-masing kampung atau masing-masing gang, masing-masing RT, masing-masing kota, dimanapun saja berada. Nah, sekarang kita bisa melihat buktinya di konten-konten video di YouTube maupun di TikTok maupun dimanapun. Kita lihat apakah setiap konten-konten pengajian yang membahas Al-Quran hadis itu ramai. Apa ramai apa tidak? Sedangkan mayoritas rakyat Indonesia itu beragama Islam. Mengapa bisa begitu? Karena bodohnya itu kelewat batas. Bodohnya kelewat batas sehingga para ulama mengatakan al-awam kal-hawam. Orang-orang yang awam yang bodohnya kelewat batas itu seperti binatang berbisa. Seperti binatang berbisa. Al-awamu kal-hawami. Orang-orang awam itu seperti binatang berbisa. Binatang berbisa itu sudah ditolong malah matuk, ya kan, seperti ular nih. Ular di atas pohon, pohonnya terbakar.
Kemudian ada orang yang berusaha untuk menolong, menjulurkan kayu agar ularnya tidak terbakar. Dan kayunya dijulurkan agar ularnya bisa merambat ke kayu. Tetapi yang namanya ular berbisa sudah ditolong dengan menggunakan kayu, sampai di tangannya orang yang menolong itu, orang yang menolong dipatuk berbisa. Itulah orang-orang awam. Jadi orang-orang awam itu walaupun ditolong akan mematuk. Dan Indonesia rata-rata seperti ini. Coba bayangkan nih, pusing atau tidak? Yang pendusta pembohong dibenarkan di mana-mana, yang jujur yang amanah didustakan di mana-mana. Yang jujur yang amanah didustakan, tidak dipercaya. Sedangkan para penipu, pembohong, pendusta diagung-agungkan, dipuja-puja. Konten-konten yang merusak disukai di mana-mana, sedangkan konten-konten yang membangun tidak pernah diindahkan. Coba renungkan sajalah. Dan kami juga berharap semoga Allah Azza wa Jalla mengubah cara fikir Indonesia. Rakyat Indonesia cara fikirnya harus positif semua, mencintai ilmu pengetahuan, mencintai pengajian, mencintai pendidikan, daripada konten-konten yang merusak, yang huru-hara, yang senang-senang, konten-konten maksiat dan konten-konten yang berbau syahwat. Semoga Allah menjernihkan pikiran dan hatinya bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia lebih suka konten-konten ilmu pengetahuan, lebih suka konten-konten pendidikan daripada konten-konten yang merusak. Ya, karena kami sendiri beberapa kali ini mencoba dialog dengan AI. Dialog dengan AI ini bertanya dengan kualitas bangsa Indonesia. Menurut AI, bangsa Indonesia itu ya bodohnya keterlaluan istilahnya, di bawah standar, rata-rata. Sehingga tidak butuh ilmu pengetahuan, tidak butuh pengajaran kebaikan. Yang mereka butuhkan itu ya konten-konten senang-senang, hura-hura, ya pornografi, porno aksi, konten-konten maksiat. Kalau ada yang konten yang berbau maksiat, syahwat, itu ramenya luar biasa. Tapi anehnya lagi, namanya orang bodoh, orang awam, dia melihatnya konten itu, tapi komentarnya sok suci. Yang namanya orang awam begitu. Orang awam itu kan bodohnya kelewat batas. Oleh sebab itulah, ayo siapapun saudara-saudara kami yang mendengarkan video ini yang sudah mulai sadar dan waras, ayo kita ajak saudara-saudara kita untuk mencintai konten-konten pendidikan, konten-konten pengajaran, konten-konten pengajian, daripada konten-konten yang maksiat, yang huru-hara, ya kan? Kemudian konten-konten yang syahwat. Ayo budayakan rakyat Indonesia untuk mencintai konten-konten ilmu pengetahuan dan konten-konten pengajian. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin amin. Allahumma amin.